Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Kisah Nabi Musa saat diangkat menjadi menantu Nabi Syuaib. Ada salah satu kisah menarik dari Nabi Musa yang diangkat menjadi salah satu menantu seorang nabi, yakni Nabi Syuaib. Berikut cerita selengkapnya. Nabi Musa sebagai menantu Nabi Syuaib. Mengutip tafsir Qososi oleh Sofyan Hadi, Nabi Musa sedang melarikan diri dari Fir'aun dan tentaranya. Ia pun sampai di sebuah kampung bernama Madian. Nabi Musa melihat sekelompok orang sedang berebut air minum untuk ternak mereka di sumber mata air. Di sana beliau melihat dua orang wanita yang hanya menunggu para lelaki selesai berebut air. Penasaran, Nabi Musa menghampiri mereka dan bertanya, mengapa mereka mengambil ternak bersama kaum laki-laki. Wanita tersebut menjawab bahwa ayahnya sudah tua dan tidak mampu lagi untuk mengambil air. Kemudian Nabi Musa pun menolongnya dan memberi minum ternak yang dimiliki oleh keluarga wanita tadi. Setelah selesai, Nabi Musa beristirahat di sebuah pohon sembari berdoa kepada Allah untuk meminta petunjuk. Sementara kedua wanita tadi pulang dan menemui ayah mereka yang ternyata adalah Nabi Syuaib. Kedua wanita itu pun menceritakan tentang peristiwa yang terjadi tersebut. Setelah mendengar ceritanya, Nabi Syuaib memerintahkan anaknya untuk memanggil laki-laki yang menolongnya. Salah seorang putri Nabi Syuaib pun pergi mencari Nabi Musa dan menemukannya di bawah pohon. Wanita itu meminta Nabi Musa memenuhi panggilan ayahnya. Selama di perjalanan, Nabi Musa meminta wanita itu untuk berjalan di belakangnya dalam membimbing jalan ke rumahnya. Ia khawatir wanita itu tidak nyaman bila dirinya yang berjalan di belakangnya. Sampailah mereka di rumah Nabi Syuaib, Nabi Musa pun lantas menceritakan kejadian yang dialaminya hingga alasan mengapa dirinya berlari dari Fir'aun dan tentaranya. Nabi Syuaib pun berkata, "Sekarang engkau telah aman dan selamat dari kejaran Fir'aun." Setelahnya, salah satu putri Nabi Syuaib pun meminta kepada ayahnya agar Nabi Musa diangkat menjadi pegawai dan mengurus ternaknya. Hal ini tertuang dalam surah Al-Qasas ayat 26. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita, sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita, ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Salah seorang putri Nabi Syuaib menceritakan sikap dan perlakuan Nabi Musa kepadanya. Mulai dari membantu ia dan saudaranya di dekat sumber mata air hingga saat Nabi Musa menolak berjalan di belakang seorang wanita. Berpegangan dari cerita putrinya, Nabi Syuaib pun menawarkan Nabi Musa untuk menikahi salah satu putrinya. Sejak itu pula, Nabi Musa resmi menjadi pegawai sekaligus menantu Nabi Syuaib. Akhirnya, Nabi Musa menikahi anak Nabi Syuaib yang bernama Syafura. Nabi Syuaib juga meminta Nabi Musa untuk tinggal bersamanya selama 8 tahun untuk bekerja sekaligus belajar, namun Musa memutuskan untuk tinggal selama 10 tahun. Seperti yang tercantum dalam surah Al-Qasas ayat 27. Dia, Syekh Madian, berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun dan jika engkau sempurnakan 10 tahun maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik." Dan setelah 10 tahun, Nabi Musa memohon izin kepada mertuanya untuk kembali ke Mesir dengan anak dan istrinya. Dalam perjalanan pulangnya tersebut, di lembah tua Nabi Musa kemudian mendapat perintah dari Allah untuk mengajak Fir'aun kembali ke jalan Tuhan dan dibekali Allah dengan mukjizat tongkat. Sekilas tentang Nabi Musa. Nabi Musa memiliki mukjizat berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan membelah lautan. Mengutip buku nama-nama Nabi dalam Al-Quran oleh Aryani, Nabi Musa lahir dari seorang wanita bernama Yukabat. Pada saat kelahirannya, bayi laki-laki yang lahir dibunuh oleh Bani Israel berdasarkan pemerintahan Fir'aun. Yukabat yang cemas pun kemudian memasukkan Nabi Musa kecil ke dalam peti untuk menghanyutkan ke sungai Nil. Hingga suatu ketika, bayi Nabi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun yang melewati tempat pemandiannya. Bayi itu lalu diangkat menjadi anak. Nama Musa sendiri adalah pemberiannya, Mu berarti air dan Sa yang artinya pohon. Di samping itu, mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada Nabi Musa adalah kitab Taurat, yang berisi tentang nilai-nilai pedoman hidup bagi umatnya, seperti yang terdapat dalam surah Al-A'raf 142.
Dan telah kami janjikan kepada Musa, memberikan Taurat, sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah. Dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Itulah sepenggal kisah mengenai Nabi Musa sebagai menantu Nabi Syuaib. Semoga bisa menambah wawasanmu. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini, amin ya robbal alamin. Wallahu alam bishawab. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.